Oke, kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Kali ini mereka coba membuat narasi jelek lagi tentang kurban Pak Prabowo. Padahal sudah dinikmatin, sudah dibagi-bagi, tetap juga salah ya. Semua yang dilakukan Pak Prabowo pokoknya salah. Itulah namanya para pembenci ya kan. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kenapa? Masih ribut-ribut masalah kurban sapi Bapak Prabowo. Iya. Yang jumlahnya 1098 ekor. Yang harganya semuanya totalnya 100 miliar. Iya. Udah mahal pakai dana APBN lagi gitu. Udah mulai terhasut kalian sama Guntur Romli. Guntur Romli kalian dengarkan? Iya. Udah gue bilang sama kalian, selama pemimpin, selama presidennya bukan dari partai mereka, semuanya salah. Betul, betul. Kalau pemimpin dari mereka, baru semuanya betul. Betul. Guntur Romli gak usah dengar-dengar Bapak Prabowo. Ya, percuma Bapak puji-puji PDIP, Pak. Lihat aja komentarnya, Pak. Iya. Baru kemarin Bapak puji PDIP, udah kayak gini komentarnya, Pak. Komentar-komentar miring. Iya. Coba bayangkan kalian, ya, daging kurban udah jadi sop, udah jadi soto, udah jadi sate, masih diributkan. Iya. Yakin kalian 1098 ekor sapi itu udah masih utuh, belum disembelih. Udah disembelih, udah ada yang jadi sate, udah ada jadi rendang, udah jadi soto, Iya. udah jadi sop, Iya. udah jadi panggang. Tapi dananya diributkan. Sekarang begini, ku bilang sama kalian. Kalau Guntur Romli itu mungkin tidak tahu, ya bahwasanya semuanya itu sudah diatur. Ya kan begitu, ya. Coba tanya dulu sama dia, ya. Waktu Presiden Bapak Joko Widodo, ya, masih ada di partai mereka. Ketika Bapak Presiden Joko Widodo tahun 2023, ya, kurban sebanyak 38, 2024 kurban sebanyak 68, uangnya dari mana? Dari mana uangnya? Iya. Dari mana uangnya? Bung Parabola, kita lagi ngomongin Guntur Romli loh, bukan Yusuf Mansur. Tanya dulu sama dia, kemarin waktu Bapak Joko Widodo 2023, ya, 38 ekor, itu uangnya dari mana? Tahun 2024, 68 ekor, total harganya sebanyak 7 miliar rupiah, uangnya dari mana? Tidak ada yang mengatakan itu uang pribadi beliau. Justru kalau itu uang pribadi beliau, kita pertanyakan, loh banyak banget duitnya. Guntur Romli ngomong pakai data. Bapak Prabowo melakukan apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya. Bapak SBY begitu juga menyumbangkan kurban pakai dana APBN. Begitu juga Bapak Joko Widodo pakai dana APBN. Begitu juga Bapak Prabowo pakai dana APBN. Cuman masalahnya jumlahnya yang fantastis. Iya. Begitu. Ya, kalau masalah jumlah kan itu relatif, suka-suka lah. Namanya juga bantuan presiden. Bantuan presiden, Banmas Pres. Ada yang bilang Banmas, ada yang bilang Banpres, ya. Itu semua sudah ada aturannya. Dialokasikan untuk apa? Ada untuk UMKM, ada untuk bantuan sosial, ada juga dalam bentuk hewan kurban. Betul, betul. Jangan bodoh kita. Walaupun kita melihat ya ada sesuatu atau ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah ini kurang berkenan di hati rakyat, tapi kalau yang lurus jangan dibelokin, jangan yang belok sampai dibelokin. Betul, betul. Makin parah, Bang. Kan begitu, ya. Kurban tidak boleh pakai dana APBN. Coba bayangkan kalian, ya. Kemarin Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo, ya, ketika masih jadi presiden, ya, dia bikin bantuan presiden 68 ekor jadi hewan kurban dibagi, ya, ke 34 provinsi. Kan begitu. Nah, sekarang Bapak Joko Widodo, karena dia tidak presiden lagi, yang dikorbankan 1 ekor. Jadi itu makanya aku bilang, ya ada efeknya, ada pengaruh besar ketika kita jadi presiden. Apa? Lebih banyak kita bisa berbuat kepada rakyat.
Makanya siapa suruh jadi presiden cuma 2,5 tahun? Hah? Tanya dulu sama Ibu Megawati kemarin waktu kurban, ya. Itu pakai uang siapa? Uang pribadi atau uang negara? Ada-ada aja. Atau mungkin waktu itu, waktu Ibu Megawati belum ada aturan seperti ini. Kita kan nggak tahu, ya kan? Karena apa? Bapak SBY melakukan hal itu, Bapak Jokowi melakukan hal itu, Bapak Prabowo melakukan hal itu. Tunggu dulu, Bung Parabelak. Kayaknya melakukan hal itu, kayaknya presiden-presiden yang langsung dipilih rakyat deh. Kayaknya kalau nggak dipilih rakyat, kayaknya nggak melakukan hal itu deh. Jangan sentimen kalian, nggak ada hubungannya itu. Lagian juga, ya itu semuanya di dalam pengawasan DPR. DPR juga tidak mempermasalahkan dana yang dialirkan atau dana yang dialokasikan untuk kurban. Itu ya dalam bentuk UMKM, Bapak Prabowo juga, ya Bapak Jokowi juga sudah pernah ya melakukan mengadakan atau mengalokasikan dana-dana untuk UMKM. Begitu juga dana-dana sosial, ya kan begitu. Ya, ketika masuk ketika berkunjung ke daerah terdampak bencana, ya dia berikan sembako. Itu bantuan presiden. Makanya kemarin pihak sebelah sana apa yang mengatakan? Ya, dia katakan apa? Wah, Joko Widodo mengalokasikan dana untuk banyak sekali bansos. Dananya dari mana? Ya dari APBN lah. Joko Widodo menghambur-hamburkan uang, itu bantuan presiden. Prabowo menang oleh karena Bapak Joko Widodo bagi-bagikan bansos. Semualah kalian permasalahkan ya. Jadi kalau aku pribadi ditanya, ya, Bung Parabelak, ini bagaimana ini kurban Bapak Prabowo? Sah. Kita nggak bisa lepaskan ya predikat presiden dari Bapak Prabowo. Kalau beliau ingin memberikan secara pribadi, silahkan. Tapi karena beliau adalah seorang presiden, artinya apa? Dia tidak hanya memikirkan kepada siapa ya dia memberikan kurban tersebut, tapi dia harus adil memberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu makanya ya dana yang disalurkan lebih besar dari yang kemarin. Bapak Joko Widodo 7 miliar, Bapak Prabowo 100 miliar. Kenapa enggak kalau menikmati sama-sama? Kan begitu. Kalau misalnya kemarin bisa 32 provinsi yang dapat hanya ya kabupaten-kabupaten tertentu. Kan begitu, dengan jumlah yang tertentu. Kan begitu. Katakan satu keluarga hanya dapat sekilo, kan begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya waktu Bapak Joko Widodo kemarin ya yang dibantu katakanlah bisa 1 juta, ingat ini ya, ini misalnya 1 juta keluarga, ya zaman Bapak Prabowo kenapa enggak kalau bisa disalurkan kurban itu kepada 10 juta orang. Gitu. Ya, tapi pastikan dulu kurban itu jangan dalam bentuk MBG ya. Memang betul dalam bentuk kurban ya dikasih sama masyarakat. Jangan dalam bentuk MBG. Tapi ngomong-ngomong kepala BGN gimana? Ikut kurban juga nggak? Nanya doang sih. Makin heboh lagi ketika ada wartawan nanya sama Pak Purbaya, ya Pak Purbaya, Bapak Presiden, ya itu mengorbankan sekitar 1098 hewan, hewan kurban, ya dananya itu 100 miliar dari APBN. Bapak Purbaya tahu masalah itu? Nantilah dulu saya cek dulu. Kenapa segala sesuatu yang berurusan dengan keuangan tanyanya sama Bapak Purbaya? Ini kadang-kadang wartawan ini bukannya bilang apa, kadang-kadang kurang cerdas ini memberikan pertanyaan. Berikan pertanyaan itu sesuai konteks dong. Alah, Bung Parabelak, dasar kau penjilat. Kau bela-bela Bapak Prabowo. Aku bukan bela Bapak Prabowo. Kemarin tahu kalian masalah dolar itu? Aku bilang apa? Bapak Prabowo jangan begitu. Dolar walaupun orang-orang kampung nggak pakai dolar, tapi ada efeknya. Aku kalau memang betul kalau memang betul pemimpin kita lakukan, aku akan puji. Tapi kalau memang salah, ya aku akan tegur. Begitu tanggung jawab Bung Parabelak, bukan bayaran nih. Kan udah lihat sendiri kemarin kan, ya waktu Kodari membuat list-list ya
nama-nama media, nama-nama konten kreator Opung Parbela ada di dalamnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada juga untungnya aku belain Bapak Prabowo, nggak ada. Nggak ada juga untungnya aku bela-bela Bapak Joko Widodo, nggak ada. Nggak ada juga untungnya aku bela-belain Bapak Gibran, nggak ada. Nggak ada, secara finansial nggak ada untungnya aku. Kemarin begitu juga, ya Dasko, ketua harian dari Partai Gerindra, kan begitu. Ya kan aku apa juga kan, aku komentari juga kan. Ya itu makanya aku bilang ya, walaupun pada akhirnya aku pribadikan itu videonya. Bukannya bilang apa, kasihan kita. Digoreng terus. Padahal aku cuma sekedar mengingatkan dan juga ya kan sekedar bertanya, kok kenapa begitu sih, kan begitu. Dari pihak sebelah oposisi menamakan diri oposisi padahal bukannya ada partainya di parlemen. Mulai digoreng-goreng. Gerindra sudah mulai melupakan Joko Widodo. Gerindra sudah mulai melupakan jasa Bapak Joko Widodo. Bapak Prabowo sudah mulai renggang dengan Joko Widodo. Sudah kelihatan bahwasanya bahwasanya Gerindra tidak nyaman dengan Bapak Joko Widodo. Allah, itu dari Basel Merah juga itu yang ngomong itu. Banyak kali ceritamu. Apakah itu tidak dikomentari oleh Opung Parbela? Dikomentari. Tapi videonya nggak kuhapus, ku pribadikan aja. Makin rame soalnya, Mak. Cukup. Isu itu cukup diangkat selama 2-3 hari. Udah. Sama seperti ini. Kalau misalnya ya Bapak Prabowo melakukan hal tersebut, melanggar aturan, Bapak SBY tidak melakukan itu. Bapak Joko Widodo tidak melakukan itu. Bapak SBY kurban pakai dana pribadi ketika dia menjadi presiden. Bapak Joko Widodo ya pakai dana pribadi ketika dia waktu jadi presiden memberikan kurban itu. Kalau Bapak Prabowo ya memberikan hewan kurban tidak dengan dana pribadinya, berarti aku tanda tanya dan aku persalahkan beliau. Karena apa? Karena presiden sebelumnya ya tidak memakai dana APBN, kan begitu. Nah, SBY pakai dana APBN, Bapak Joko Widodo juga pakai dana APBN, Bapak Prabowo juga pakai dana APBN. Salahnya di mana? Suruh Guntur Romli itu banyak dulu baca literasi dulu. Ya, banyak dulu literatur, tolong tambah dulu pengetahuannya dulu. Bikin malu aja. Komentar kok nggak pakai pengetahuan. Udah aku bilang berapa kali. Ya kan, otak itu dipakai, bukan jadikan pajangan. Tapi sebelumnya minta maaf dulu Opung Parbela, udah panjang kali pembukaannya ini. Lupa aku mau mengucapkan selamat Idul Adha. Ya, jadi Opung Parbela bersama dengan tim ingin mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga di hari yang indah ini ya semua amal dan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, dan semoga di hari yang suci ini ya kita diberikan kelimpahan rahmat dan hidayahnya. Lebih bijaksana aku daripada Guntur Romli kan? Iya. Orang kalau misalnya Idul Adha maunya ngucapin selamat Idul Adha dulu. Ini kurban orang dikomentari. Makanya aku bilang sama kalian, kalau misalnya mereka tidak berbuat yang lebih baik daripada presiden, jangan coba-coba komentar. Tanya dulu sama siapa namanya, berdosa pula kita. Masa kita nanya, Guntur Romli kok kurban nggak? Nggak mungkin juga kita bilang begitu kan? Ya pasti kurban dia kan begitu kan? Mana lebih banyak sama kurbannya Bapak Jokowi? Ya berdosa kita, nggak boleh. Karena kalau berbicara kurban itu bukan hanya berbicara mengorbankan hewan, mengorbankan sapi, kambing, ya domba atau segala macam, tapi yang dikorbankan itu adalah niat dan ketulusan hati. Itu kurban itu bukan dilihat dari berapa banyaknya yang kita korbankan, berapa kilogram, berapa berat sapi, berapa harga sapi, bukan. Tapi bagaimana keikhlasan. Makanya lewat kurban manusia ya itu bisa mempertanyakan kepada dirinya sendiri.
Apakah aku selama ini sudah menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang egois, atau menjadi manusia yang murah hati? Kan begitu, dengan berkorbanlah kita bisa belajar ya untuk tidak egois dan tidak terlalu memikirkan duniawi. Amin. Amin. Keren kan kalau Opung Parabelak dakwah? Keren. Opung Parabelak jadi pendakwah aja lah kau, nggak usah jadi konten kreator. Masih belum layak. Aku ini adalah hamba yang berdosa. Manusia yang penuh kekurangan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Manusia adalah tempatnya salah dan hilap. Opung Parabelak bazar sebelah sana lebih hilap lagi, lebih banyak dosanya. Kalian itu nggak boleh kayak gitu. Ini hari yang suci. Jangan menjelek-jelekkan orang. Ini menjelek-jelekkan orang kan, padahal dia sendiri nggak sadar kalau dirinya jelek. Ya, jadi aku bilang aku nggak ada urusan sama Bapak Prabowo. Ya, aku nggak ada urusan sama sama Partai Gerindra. Nggak ada urusan sama DPR. Ini pandanganku pribadi. Itu dia. Ya, Opung Parabelak kok makin bijak kali kau. Ya, berapa tusuk sate kau makan pagi malam hari ini? Aduh ya. Jadi bijaksanalah kita dalam menanggapi sesuatu. Gitu loh ya. Ingat loh, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, apa yang dilakukan oleh presiden semata-mata hanya ya memikirkan bagaimana membuat bangsa ini maju ke depan dan bagaimana memikirkan nasib rakyat ini ke depan. Gitu. Opung Parabelak, masalahnya Opung Parabelak yang kemarin kan Bapak Joko Widodo terakhir tahun 2024 ya, yang dihabiskan dana cuma 7 miliar. Sekarang Bapak Prabowo kok banyak kali 100 miliar. Ya, itu kembalilah kepada presidennya kan begitu kan. Suka-sukanya lah bantuan presiden kan begitu. Waktu zaman Bapak Joko Widodo mungkin beliau ya lebih mengutamakan ya rakyat atau masyarakat yang terkena dampak musibah kan begitu. Ialah bencana alam, begitu juga Covid kemarin kan ya tahun 2021 ya. Ya jadi habis dana itu ke situ mungkin ya. Nah, makanya bisa dikatakan ya kayaknya kalau untuk kurban kayaknya cukup deh 7 miliar aja. Nah kalau Bapak Prabowo kan gitu, nggak ada Covid, nggak ada bencana alam, nggak ada tsunami kan begitu. Apa salah yang memberikan lebih di hari yang suci? Aneh kan? Coba bayangkan kalian, aneh coba. Seorang presiden memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, dikomentari negatif. Gara-gara bukan dari partainya. Makanya aku bilang Bapak Presiden, percuma dipuji-puji itu. Dipuji-puji nggak ada gunanya. Ngelunjak Pak, ngelunjak. Tapi ya terserah Bapak lah kalau masih mau puji-puji, puji-pujilah terus Pak. Merasa paling baik, merasa paling betul, merasa paling diterima kurbannya. Perasaan dia kalau dia presiden iyalah komentar dia kan. Ini udahlah nggak pernah jadi presiden. Tapi memang bukannya bilang apa Guntur Romli ini ya kan. Kayak mana kita mau nanya dia ya sama Presiden Bapak Joko Widodo ya kan. Bagaimana dia mau tahu apa yang dilakukan presiden sebelumnya kan begitu. Dia loncat kan Presiden Jokowi udah gak di dalam. Contohnya di situ harus nggak ada komentar tuh. Adian Napi itu pun nggak ada komentar tuh. Ripka Ciptani juga nggak ada komentar tuh. Nggak ada komentar. Jarod nggak komentar. Aryo Bimo nggak ada komentar. Ya, Pak Utut juga nggak ada komentar. Ibu Megawati juga nggak ada komentar. Dia sendiri yang komentar. Bagus-bagus lah kawan. Ya, jadi kita harus bijak. Ya, kalau mau kalian bijaksana, dengarkan kata-kata dari orang bijak. Ya, kalau orang-orang kurang bijak itu, ya lihat aja sebentar videonya, habis itu scroll lagi ke atas. Halo Bung Parabelak, kau juga paling sering nontonnya Guntur Romli. Ya kita mengomentari komentar yang dikomentarinya. Karena komentarinya memang perlu dikomentari.
Karena apa? Kalau nggak dikomentari, nanti komentarinya, ya nanti komentarnya banyak kali kepada komentar-komentar yang diberikan oleh kepala pemerintah. Setiap komentar-komentar yang diberikan pemerintah nanti dikomentarinya dengan komentar-komentar yang sebetulnya tidak perlu dikomentari. Makanya Opung Parbelak hadir untuk mengomentari komentar-komentarnya dah. Udah selesai. Jadi begitu ya. Apa namanya? Apalagi di hari yang suci ini ya. Jangan ya, kalau misalnya kita memberikan hati, ya tangan kanan memberikan hati, memberikan dengan ikhlas, ya tangan kiri harus siap menerima. Kalau tangan kiri memberikan dengan ikhlas, hati yang tangan kanan juga siap menerima, kan begitu ya. Nah, jadi artinya apa? Ketika ada orang lain yang memberikan dengan ikhlas, ya kita nggak usah komentari. Udah liatin aja gitu loh. Karena apa? Apa yang dilakukan tangan kanan belum tentu tangan kiri sanggup. Apa yang dilakukan tangan kiri, tangan kanan belum tentu sanggup. Begitu. Aku aja bukannya bilang apa. Kalau kau pakai cincin kawinku di sebelah kiri, pas dia. Tapi kalau di sebelah kanan, nggak pas dia. Kayaknya beda beberapa mili gitu loh. Sempit kali di sebelah kanan ini cincin kawinku gitu. Ya. Nah, ya begitu juga. Ya kalau misalnya dirimu ya belum sanggup melakukan apa yang dilakukan orang lain, kan nggak usah komentar negatif lah. Tunggu nanti ya di tahun 2049, mudah-mudahan dari partai kalian lagi presidennya. Sebentar Opung Parbelak parah kali kau. Maksudmu 25 tahun lagi? Lah kan mudah-mudahan ku bilang kan begitu. Ya kan kayak mana mau dibilang ya kan. Kita lihat 2029 masih Bapak Prabowo. 2034 Mas Gibran. 2039 Mas Gibran lagi. 39 nanti ya Kang Deddy Mulyadi. 2044 Kang Deddy Mulyadi lagi. Ya kan? Jadi ya udahlah ikhlaskan aja lah 2049. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, dari video game nomor lain dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.